Dr. Heru Subaris Kasjono, SKM MKes, selaku Koordinator Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, serta tamu undangan dan anggota UKM Riset yang berbahagia. Dalam mengawali kegiatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini, Minggu Kliwon 1 Oktober 2023, dalam acara Orasi dan Pemilihan Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, periode 2023-2024. Perkenankanlah saya Risma Lucian sebagai pembawa acara dan perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib. Yang ketiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya, himne, Mars Polkesio, dan Mars WBK. Yang keempat, laporan Ketua Panitia Oprek Pemira UKM Riset. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, penutup. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum memasuki acara selanjutnya, diharapkan untuk para peserta dapat mengisi link kehadiran di kolom chat Zoom. Acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib. Sebelumnya akan saya bacakan tata tertib selama acara berlangsung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib menyertakan nama asli pada username akun Zoom dengan format nama, asal ormawa atau prodi. Yang kedua, peserta wajib menyalakan kamera dan mematikan audio, kecuali jika diberi kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, peserta melakukan screenshot sebagai bukti kehadiran dan diunggah pada link presensi yang akan dibagikan saat berlangsungnya acara. Yang keempat, seluruh peserta melakukan sesi foto bersama sebelum meninggalkan meeting room. Yang kelima, peserta yang akan bertanya dapat mengirimkan pertanyaan ke link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. Yang keenam, panitia berhak mengeluarkan peserta dari Zoom meeting jika terdapat hal-hal berpotensi mengganggu jalannya acara. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Dikit dah, tenang. Dikit dah, tenang. Insan muda Indonesia, laksanakan tugas mulia, harumkan nama bangsa dan negara, seharum melati mewangi. Tiada kamu, tiada kami, yang ada kita bersama. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun demi negara. Berjiwa dinamis, penuh dharma bakti, demi nusa bangsa Indonesia. Tampil dalam cita membangun negara, utamakan kesehatan. Kita insan sama, marilah berlomba menuju masa depan bangsa. Sada tanggung jawab, mari kita wujudkan Politeknik Kesehatan Yogyakarta. Poltekkes Yogyakarta, wujudkan zona integritas, junjung tinggi citra lembaga prima, junjung tinggi citra Polkesyo tercinta, kembangkan potensi berbudaya, berlandas ideologi Pancasila, birokrasi yang bersih dan transparan, siap melayani untuk semua. Tiada korupsi, tiada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih melayani. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun untuk Indonesia. Tiada korupsi, tiada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih melayani. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun untuk Indonesia. Aktivitas Poltekkes Yogyakarta, wujudkan zona integritas, junjung tinggi citra lembaga prima, junjung tinggi citra Polkesyo tercinta.
Pancasila, birokrasi yang bersih dan transparan, siap melayani untuk semua. Tiada korupsi, tiada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih melayani. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun untuk Indonesia. Tiada korupsi, tiada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih melayani. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun untuk Indonesia. Siap membangun untuk Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia Oprek Pemira oleh Saudari Intan Febrianti. Kepada Saudari Intan Febrianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Koordinator Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Dr. Heru Subaris Kasjono SKM Menkes, yang kami hormati, Bapak Ibu Pembina UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yang kami hormati segenap tamu undangan, serta anggota UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir dalam acara orasi dan pemilihan calon ketua dan calon wakil ketua UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, periode 2023-2024. Perkenankanlah saya, Intan Febrianti, sebagai Ketua Panitia Oprek Pemira UKM Riset untuk menyampaikan laporan kegiatan. Rangkaian kegiatan Oprek Pemira ini diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 dan diikuti oleh 530 peserta. Open Recruitment gelombang 1 pada tanggal 14 sampai 22 Agustus 2023 dan gelombang 2 pada tanggal 4 sampai 7 September diikuti oleh 91 peserta. Selanjutnya, dilakukan seleksi wawancara gelombang 1 pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2023 untuk gelombang 2 pada tanggal 8 September 2023. Kegiatan selanjutnya yakni seleksi bincang-bincang motivasi 1 dan 2 pada tanggal 16 sampai 17 September 2023 dan terpilihlah 69 anggota baru UKM Riset. Kegiatan ini melanjutkan seleksi untuk kandidat ketua dan wakil ketua dan terpilihlah 3 calon ketua dan 3 calon wakil ketua yang pada hari ini dapat dipilih secara langsung oleh pembina UKM Riset dan anggota UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Calon ketua UKM Riset yaitu 1. Muhammad Hairul Dianis Nur dari Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. 2. Ranti Puspitalogi dari Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. 3. Hasnafara Adinata dari Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Calon Wakil Ketua UKM Riset yaitu 1. Aulia Sandi Rahmawati dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. 2. Pratiwi Hairunisa dari Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. 3. Setia dari Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Setelah ini, kita akan mendengarkan orasi dari calon ketua dan calon wakil ketua UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Marilah pada kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas, berkomitmen, tanggung jawab, dan pemimpin yang terbaik untuk kemajuan UKM dan institusi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga rangkaian acara Pemira dapat berjalan dengan baik. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, memasuki acara inti, yakni pemaparan visi misi dan sesi tanya jawab. Untuk yang pertama adalah pemaparan visi misi calon ketua dan calon wakil ketua UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Sebelum pemaparan dimulai, saya akan membacakan tata tertib pemaparan visi dan misi. Yang pertama, calon ketua dan wakil ketua dapat menyampaikan visi dan misinya setelah saya membacakan CV masing-masing kandidat. Yang kedua, pemaparan visi dan misi dilakukan secara berurutan, dimulai dari calon ketua nomor urut 1 sampai 3 dan dilanjutkan calon wakil ketua nomor urut 1 sampai 3. Yang ketiga, setiap calon ketua dan calon wakil ketua menjelaskan visi dan misi masing-masing dengan durasi maksimal 3 menit. Baik, saya akan membacakan CV dari calon ketua nomor urut 1. Kurikulum vitae. Nama lengkap Muhammad Hairul Dianis Nur, biasa dipanggil Denis. Tempat tanggal lahir Metro 23 November 2004. Alamat Tanggul Angin, Punggur, Lampung Tengah, Lampung. Riwayat pendidikan SMA Negeri 1 Metro dan sekarang menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Prestasi yang pernah diraih yaitu juara 3 lomba Osamakom bidang fisika tahun 2021 FMIPA Universitas Lampung. Dan pernah menjadi peserta KSN tingkat kota bidang fisika tahun 2021 Puspresnas. Selanjutnya, bisa dilanjut. Riwayat organisasi, pernah menjadi wakil ketua UKM Riset periode 2022-2023. Dan pernah menjadi koordinator si acara Mednat UKM Riset periode 2022-2023, serta pernah menjadi ketua acara latihan rutin UKM Riset periode 2022-2023. Apakah calon ketua nomor urut 1 sudah siap? Sudah siap. Pada calon ketua nomor urut 1, Saudara Muhammad Hairul Dianis Nur. Saya persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya izin masuk. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Hairul Dianis Nur, biasa dipanggil Denis. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi yang sekarang berada di semester 3. Mungkin langsung saja di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan mahasiswa UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang bertanggung jawab, berkarakter, serta tanggap terhadap lingkungan sekitar, terfokus pada bidang perkarya ilmiahan. Jadi di sini saya ingin mewujudkan dari mahasiswa anggota UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta periode 2023-2024 nanti yang memiliki sifat bertanggung jawab yang dimana nanti ketika dari anggota UKM Riset tersebut menjalani amanah yang diberikan itu bisa dengan sepenuh hati mengerjakannya hingga selesai begitu. Kemudian itu berkarakter. Jadi masing-masing dari anggota UKM Riset itu memiliki karakter yang baik dan benar. Jadi tidak terpaku dalam suatu hal. Jadi bermacam-macam begitu ya. Tapi masih mengandung kebaikan dan kebenaran begitu. Serta tanggap terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini divisi saya itu menuliskan tanggap terhadap lingkungan sekitar. Itu maksudnya adalah
saya ingin mewujudkan dari mahasiswa anggota UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta periode 2023-2024 itu memiliki sifat tanggap terhadap lingkungan sekitar, yang dimana mereka bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Karena pada selanjutnya dari saya pada bidang berkarya ilmiahan. Jadi dari karya ilmiah ini sendiri itu memang pada dasarnya perlu sifat dari tanggap terhadap lingkungan tersebut begitu. Selanjutnya misi dari saya itu ada 5. Yang pertama adalah melanjutkan kinerja pengurus UKM riset sebelumnya. Jadi di sini waktu 1 menit lagi ya, Denis. baik, terima kasih Risma. Baik, yang pertama misi saya yaitu melanjutkan kinerja pengurus UKM riset sebelumnya. Di sini saya ingin melanjutkan dari kinerja UKM riset yang dimana bisa dibilang itu sudah sangat baik sekali. Jadi saya ingin melanjutkannya gitu. Yang kedua itu mengembangkan kinerja pengurus UKM riset untuk menjadi lebih baik. Mungkin dari evaluasi periode setahun kemarin itu saya bisa mendapatkan beberapa kekurangan, sehingga dari kekurangan tersebut saya bisa mengembangkan gitu dari kinerja pengurus UKM riset sebelumnya. Yang ketiga membudayakan sikap kritis, yang dimana ini krusial sekali karena kita sebagai anggota dari UKM riset ini harus memiliki sikap kritis karena berkaitan dengan ide-ide yang akan bermunculan nantinya gitu. Setelah itu yang keempat ada menguatkan komunikasi antar anggota UKM riset. Dan yang kelima yaitu melatih kepekaan terhadap perubahan lingkungan sosial yang terjadi. Mungkin sekian visi dan misi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada calon ketua nomor urut 1. Selanjutnya saya akan membacakan CV calon ketua nomor urut 2. Kurikulum vitae, nama Ranti Puspita Putri Laugi, biasa dipanggil Ranti, tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Mei 2005, alamat Candi Loka, Sidoarjo, Jawa Timur. Riwayat pendidikan, SMA Hang Tuah 5, Sidoarjo, dan sekarang menjadi Ketua Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pengalaman, pernah menjadi ketua acara Lomba Ide Kreativitas Siswa UKM Riset periode 2022-2023. Pernah menjadi Sekretaris Mednat UKM Riset periode 2022-2023, serta pernah menjadi Duta Kesehatan Remaja pada tahun 2022. Selanjutnya, untuk prestasi pernah mendapat Harapan 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Bidang Sumber Daya Air oleh Kementerian PUPR 2021. Pernah mendapat Silver Medals National Polytechnic English Competition 2023 dan pernah mendapat juara 2 podcast nasional World Anesthesia Day 2022. Baik, untuk calon ketua nomor urut 2, apakah sudah siap? Baik, sudah siap. Kepada calon ketua nomor urut 2, Saudari Ranti Puspita Laugi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ranti Puspita Putri Laugi, biasa dipanggil Ranti, dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi semester 3. Baik, saya memiliki misi yaitu mengembangkan UKM riset menjadi UKM yang unggul, berprestasi, dan dapat bersaing baik internal maupun eksternal kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Unggul yang saya maksud di sini bukan saja unggul dalam bidang akademik, tapi juga non-akademik, meliputi sikap, kenyamanan, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke misi. Di sini saya memiliki 4 misi. Yang pertama, mempererat hubungan interpersonal antar anggota melalui latihan rutin yang intensif. Kemudian yang kedua, mengembangkan proker terdahulu dengan mempertimbangkan kekurangan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, membentuk wadah dalam bidang kepenulisan yang membimbing dan mengayomi. Yang terakhir, membentuk budaya kebiasaan forum yang aktif dalam menyuarakan aspirasi demi perkembangan bersama. Karena perlu kita ketahui, dalam sebuah forum pasti terdapat banyak kekurangan, dan oleh karena itu, ketika kita menjalankan sebuah forum, perlu adanya feedback dari para anggota. Sehingga nantinya ketika saya menjadi ketua UKM riset tahun 2023-2024, saya harap nanti akan ada link yang diisi untuk tiap anggota
mengenai triwulan selama dia berada di UKM riset, bagaimana dia melihat UKM riset dan apa kekurangan-kekurangan di dalamnya selama 3 bulan pertama, 3 bulan selanjutnya, dan 3 bulan berikutnya. Setiap 3 bulan kita akan melakukan evaluasi melalui Linggi Form, sehingga nanti kekurangan-kekurangan tersebut akan kita bicarakan dan akan kita evaluasi apa kekurangan tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut atau apakah kekurangan tersebut bisa ditutupi oleh hal-hal lain seperti itu. Kemudian tentang mengembangkan proker terdahulu dengan mempertimbangkan kekurangan dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini, proker dari UKM riset itu sudah dilakukan secara online, dan apabila tahun ini, insya Allah kita akan melakukannya secara offline, dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan dari tahun sebelumnya, mempertimbangkan berbagai aspek apakah proker tersebut bisa dilakukan secara offline atau tidak. Kemudian membentuk wadah dalam bidang kepenulisan yang membimbing dan mengayomi. Di sini, kita UKM riset adalah wadah dalam bidang kepenulisan. Sebelumnya, dalam UKM riset tahun ini, bukan berarti UKM riset tidak membimbing dan mengayomi, tapi dalam tahun saya ingin bahwa UKM riset menjadi wadah yang lebih membimbing dan mengayomi. Karena, seperti yang kita ketahui, jurusan-jurusan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tersebar di berbagai gedung, di berbagai kampus, sehingga kesulitan untuk teman-teman UKM riset membangun hubungan interpersonal antara anggota melalui latihan yang intensif. Itu masuk ke misi yang pertama, dan misi yang ketiga itu sebenarnya berhubungan satu sama lain karena nanti akan meningkatkan hubungan antara anggota dengan latihan yang intensif. Nah, latihan ini bukan hanya latihan yang sekedar membicarakan apa yang akan dibahas ketika latihan, tapi juga kita akan bertukar pikiran, kita akan memberikan feedback dari teman-teman kita, atau mungkin ada teman-teman kita yang akan mengusulkan atau akan mengikuti lomba. Kita bisa berbincang bersama tentang hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua nomor urut 2. Selanjutnya saya akan membacakan CV calon ketua nomor urut 3. Kurikulum vitae, nama lengkap Hasna Farah Hadinata, biasa dipanggil Hasna, tempat tanggal lahir Sleman, 10 Oktober 2003. Alamat, Patran, Sumbersari, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Riwayat pendidikan, SMA Negeri 1 Godean, dan sekarang menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Riwayat organisasi, pernah menjadi koordinator acara Lomba Ide Kreativitas Siswa pada tahun 2023. Pernah menjadi Bendahara Karang Taruna pada tahun 2022 sampai sekarang, serta pernah menjadi staf anggota regional Jawa APMI atau Asosiasi Peneliti Muda Indonesia 2022 sampai 2023. Selanjutnya, prestasi yang pernah diraih yaitu juara 1 Olimpiade Nusantara Sains and Sosum Komite tahun 2023 dan dari Universitas Jenderal Sudirman. Pernah mendapatkan penghargaan khusus apresiasi penemuan inovasi baru tahun 2021 dari Puspresnas Kemendikbud, dan pernah menjadi finalis KOPSI atau Kompetisi Peneliti Siswa Indonesia tahun 2020 dan 2021. Baik, apakah calon ketua nomor urut 3 sudah siap? Sudah siap. Kepada calon ketua nomor urut 3, Saudari Hasna Farah Adinata, saya persilahkan untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Hasna Farah Adinata dari Sarjana Terapan Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan UKM riset sebagai pelopor dalam menciptakan kreativitas dan inovasi di bidang kepenulisan yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian misi saya yaitu menciptakan wadah dalam meningkatkan kreativitas, prestasi, dan inovatif, di mana diharapkan anggota UKM riset ini bisa meningkatkan kreativitas mereka dan memunculkan ide-ide inovatif sehingga bisa memunculkan berbagai prestasi yang bisa mengembangkan UKM riset dan maupun kampus. Yang kedua, menjadikan program kerja sebagai platform bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan yang unggul dan kreatif. Diharapkan kepada setiap anggota UKM riset ini
dalam setiap proker yang dijalani. Demikian bisa mengasah keterampilan, bisa meningkatkan keterampilan maupun soft skill mereka, terutama di bidang kepemimpinan maupun kolaborasi antar anggota UKM yang lain. Kemudian, meningkatkan kesadaran akan pentingnya penelitian di kalangan mahasiswa dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan penelitian. Diharapkan baik mahasiswa ataupun anggota UKM riset ini bisa lebih aktif lagi mengikuti kegiatan penelitian maupun kepenulisan, baik itu perlombaan ataupun kegiatan seminar, sehingga bisa meningkatkan soft skill mereka terutama di bidang kepenulisan. Baik, sekian dari saya pemaparan visi dan misi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua nomor urut 3. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari calon wakil ketua nomor urut 1. Kurikulum vitae, nama lengkap Aulia Sandi Rahmawati, biasa dipanggil Aulia, tempat tanggal lahir Tegal 9 September 2004. Alamat Jalan Bangka nomor 2, Panca Arga 3, Mertoyudan, Magelang. Riwayat pendidikan SMA Negeri 1 Mertoyudan, dan sekarang menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Prestasi yang pernah diraih yaitu juara 1 Kirab Budaya Kota Magelang, dan pernah mendapatkan juara 1 menoreh Karnival Kulon Progo. Riwayat organisasi, pernah menjadi Dewan Penggalang dan Dewan Ambalan. Kepada calon wakil ketua nomor urut 1, apakah sudah siap? Baik, sudah. Baik, kepada calon wakil ketua nomor urut 1, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Aulia Sandi Rahmawati dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan UKM riset sebagai wadah penyaluran minat dan bakat dalam bidang kepenulisan yang inovatif dan kreatif serta mengedepankan rasa kekeluargaan antar sesama anggota. Diharapkan dalam UKM riset ini bisa menjadi wadah penyaluran minat bakat serta prestasi terutama dalam bidang kepenulisan. Yang inovatif dan kreatif di sini dimaksudkan adalah bahwa kita bisa memunculkan ide-ide inovatif dan kreatif yang baru. Serta dalam menjalankan visi ini pasti mengedepankan rasa kekeluargaan antar sesama anggota. Kemudian, misi saya yaitu yang pertama, menumbuhkan karakter anggota UKM Riset menjadi mahasiswa yang aspiratif dan komunikatif. Diharapkan mahasiswa menjadi mahasiswa yang aspiratif dan komunikatif. Kita bisa membangun komunikasi yang baik melalui latihan rutin yang ada dan menjalin komunikasi yang baik, sehingga memudahkan dalam penyaluran aspirasi. Yang kedua yaitu mengembangkan program kerja yang sudah ada dengan mengoptimalkan kinerja anggota UKM Riset. Program kerja yang sudah ada pasti sudah baik, tapi di sini kita bisa mengembangkan menjadi yang lebih baik lagi dengan mengoptimalkan kinerja. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa kekeluargaan dan solidaritas dengan membangun komunikasi yang baik antar sesama anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon wakil ketua nomor urut 1. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari calon wakil ketua nomor urut 2. Kurikulum vitae, nama lengkap Pratiwi Hairunisa, biasa dipanggil Ria, tempat tanggal lahir Makassar, (23 September 2003), organisasi, anggota OSIS SMK Kesehatan Binatama Divisi Bela Bangsa dan Negara pada tahun 2019-2020, dan pernah menjadi Ketua Divisi Bela Bangsa dan Negara OSIS SMK Kesehatan Binatama pada tahun 2020-2021. Kepada calon wakil ketua nomor urut 2, apakah sudah siap? Apakah suara saya terdengar jelas?
Kepada calon wakil ketua nomor urut 2, Saudari Pratiwi Hairunisa, saya persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pratiwi Hairunisa dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan UKM riset yang berprestasi, berinovasi, dan profesional. Selanjutnya, visi saya akan dijelaskan melalui misi. Misi saya yang pertama adalah mendorong anggota UKM riset untuk berprestasi dan berkiprah untuk nama UKM riset dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Karena saya melihat kontribusi prestasi di UKM riset ini bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Karena itu saya ingin membantu teman-teman semuanya di UKM riset ini untuk bisa lebih berprestasi lagi dan mengharumkan nama UKM riset dan juga Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kemudian yang kedua yaitu memajukan program PKM terutama pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Program PKM ini masih dalam proses trial dan error. Karena itu saya ingin memfokuskan ke bidang penelitian dan pengabdian dulu karena pada bidang ini adalah yang terdekat kepada kita sebagai mahasiswa kesehatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta ini. Kemudian secara bertahap dapat dikembangkan ke kedua bidang yang lainnya yaitu teknologi dan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu membina hubungan antara anggota yang sehat, bertanggung jawab, dan profesional. Saya ingin mewujudkan lingkungan UKM yang sehat dapat bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah diberikan dan diamanahkan, kemudian profesional dengan tugas-tugas yang diberikan kepada pengurus dan anggota. Saya ingin membangun hubungan yang profesional antar anggota sehingga dapat bertanggung jawab dengan antara tugas-tugasnya dan juga kepada anggota-anggota yang lain. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan visi dan misi dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada calon wakil ketua nomor urut 2. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari calon wakil ketua nomor urut 3. Kurikulum vitae, nama lengkap Lutfia, biasa dipanggil Via, tempat tanggal lahir Metro, 13 Maret 2005, alamat Jalan Seledri nomor 21, Tejo Agung, Metro, Lampung. Riwayat pendidikan SMA Negeri 1 Metro, dan sekarang menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Prestasi yang pernah diraih yaitu juara 1 Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Lampung, juara 3 Lomba Kepenulisan Cerpen, dan finalis pelajar pelopor tingkat Provinsi Lampung. Selanjutnya, riwayat organisasi dan kepanitiaan, pernah menjadi sekretaris periode 2019-2020 dan pernah menjadi anggota Satgas Tatim periode 2018-2019. Kepada calon wakil ketua nomor urut 3, apakah sudah siap? Sudah. Kepada calon wakil ketua nomor urut 3, Saudari Lutfia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi semester 1. Izinkan saya untuk membacakan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan UKM Riset sebagai pelopor dan dalam menciptakan SDM yang berkualitas, yang unggul pada bidang prestasi dan juga inovasi. Dengan demikian, saya sebagai Wakil Ketua UKM Riset berkomitmen untuk memimpin dan menciptakan individu yang memiliki kemampuan dan prestasi yang luar biasa khususnya di bidang kepenulisan. Misi saya ada 6. Yang pertama yaitu mewujudkan rasa kekeluargaan dan kenyamanan di intra maupun ekstra UKM. Yang kedua yaitu menciptakan wadah dalam meningkatkan kreativitas, prestasi, dan inovasi. Poin ini mencakup pemberian wadah dan peluang bagi anggota UKM untuk mengembangkan potensi mereka di UKM Riset. Yang ketiga, yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota UKM. Membangun komunikasi yang efektif dan juga kerjasama yang baik antara anggota UKM bertujuan untuk memperkuat hubungan dalam organisasi dan meningkatkan kolaborasi. Yang keempat, yaitu menciptakan UKM yang mendukung keragaman dan mendengarkan suara semua individu. Hal ini dimaksudkan bahwa UKM Riset menjamin untuk mendukung keragaman dan memberikan ruang bagi semua individu untuk mengemukakan pendapat mereka sehingga suara mereka dapat didengar dan dihargai. Yang kelima, yaitu mendorong pertumbuhan dan pengembangan
anggota UKM Riset melalui pelatihan rutin. Poin ini mencakup penyediaan program pelatihan yang relevan dan bermanfaat bagi anggota. Yang keenam, yaitu melanjutkan program studi yang sudah ada. Misi ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan dan mempertahankan kegiatan yang telah terbukti efektif dalam menciptakan visi dan misi UKM Riset. Dari saya cukup, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada cawagup nomor urut 3 yang sudah memaparkan visi dan misinya. Selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab pertama. Pada sesi ini, tiap caket dan cawagup akan mendapatkan satu pertanyaan yang berbeda. Penentuan menjawab akan diacak oleh panitia. Calon ketua dan calon wakil ketua dapat menjawab pertanyaan setelah timer muncul di layar. Setelah kata pertama terucap. Baik, untuk pertanyaan pertama akan ditujukan kepada calon ketua dengan nomor urut 2. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda merangkul antar anggota UKM untuk mengoptimalkan program kinerja UKM ke depannya? Pada calon ketua nomor urut 2, Saudari Ranti Lauji, dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, bagaimana cara saya merangkul teman-teman saya untuk mengoptimalkan kinerja di UKM Riset? Baik, menurut visi dan misi saya yang tadi, yaitu mempererat hubungan interpersonal antar anggota melalui latihan rutin yang intensif. Nah, perlu kita ketahui bahwa anggota riset itu memiliki jurusan-jurusan berbeda yang tersebar di berbagai kampus di Politeknik Komunikasi Jakarta. Nah, bagaimana cara saya akan merangkul mereka semua? Yaitu dengan mengadakan latihan rutin yang intensif dan bertukar pikiran, dan tidak hanya diadakan di kampus pusat saja, tapi bergerak di kampus-kampus lainnya seperti kampus TLN, GIGI, Bidan, dan lain sebagainya. Kemudian di sana mereka bukan hanya latihan rutin saja, tetapi mereka juga akan bertukar pikiran, bertukar ide, dan berbincang mengenai kepenulisan yang akan dibahas di latihan rutin tersebut. Kemudian di sini juga kita akan mengadakan berbagai event yang akan membentuk rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan yang terjadi di antara mereka sejalan dengan event-event tersebut terlaksana seperti itu. Cukup, saya kembalikan ke MC. Baik, untuk pertanyaan kedua akan ditujukan kepada calon wakil ketua dengan nomor urut 1. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kompetensi yang harus dimiliki seorang wakil ketua untuk mendukung seorang ketuanya? Kepada calon wakil ketua nomor urut 1, apakah sudah siap? Baik, sudah. Saudari Aulia Sandi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kompetensi yang dimiliki calon wakil ketua untuk mendukung ketuanya yaitu sebagai calon wakil ketua kita harus mengerti posisi ketua. Serta kita bisa membantu apa yang bisa kita bantu. Seperti tugas-tugas ketua itu kita bisa membagi dua antara ketua dengan calon wakil ketua. Kemudian kita bisa membangun komunikasi yang baik antara ketua dan calon wakil ketua, antara ketua dan wakil ketua, sehingga terbangun chemistry. Dalam chemistry tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga akan ditujukan kepada calon ketua dengan nomor urut 1. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengevaluasi program kerja periode tahun lalu dan meningkatkan proker ke depannya? Kepada calon ketua nomor urut 1, apakah sudah siap? Sudah. Baik, kepada Saudara Muhammad Hairul Dianis Nur, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan, bagaimana cara diri saya sendiri untuk mengevaluasi dan nantinya meningkatkan dari program kerja setahun periode kemarin. Ya, mungkin dari saya sendiri itu sesuai dengan misi saya yang saya tulis itu, yang dimana diri kita itu harus dikembangkan dari sikap kritis. Jadi dari sikap kritis itu kita bisa menilai dari kekurangan-kekurangan yang ada, yang dimana dari kekurangan-kekurangan itu kita bisa mengembangkan dan memperbaiki
kekurangan yang nantinya itu kita bisa memperbaiki dari kekurangan tersebut, ya nanti bisa kita melalui tahap yang selanjutnya, yaitu meningkatkan dari kekurangan-kekurangan tersebut. Mungkin jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Apakah dari Jadi sendiri ada tambahan lagi? Sudah. Baik. Untuk pertanyaan keempat akan ditujukan kepada calon wakil ketua dengan nomor urut 3. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menghadapi tekanan selama masa periode menjadi wakil ketua? Baik, terima Kepada kasih atas calon wakil nomor urut 3, apakah sudah siap? Sudah siap. Ya, kepada Saudari Lutfiah saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya mengatasi tekanan selama saya berada di kepengurusan UKM? Baik, cara saya yang pertama tentunya dengan bonding dengan teman-teman sekalian, dengan anggota-anggota saya, dengan anggota-anggota UKM Riset, dan membangun chemistry yang baik dengan anggota-anggota yang lain, sehingga akan tercipta lingkungan yang nyaman untuk saya dan juga teman-teman saya sekalian. Karena tekanan yang ada biasanya tuh tercipta karena kita tidak klop dengan lingkungan kita, sehingga jika kita sudah melakukan bonding, tekanan itu akan berkurang sekiranya. Dari saya cukup. Apakah tidak ada tambahan lagi? Tidak. Baik. Baik, untuk pertanyaan kelima akan ditujukan kepada calon ketua dengan nomor urut 3. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kompetensi yang harus dimiliki seorang ketua UKM Riset agar dapat memajukan kesejahteraan anggotanya? Kepada calon ketua nomor urut 3, apakah sudah siap? Sudah. Baik, kepada Saudari Hasna Farah dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kompetensi menjadi ketua untuk mensejahterakan anggota UKM Riset ini, saya sebagai ketua kita harus bisa akrab atau menjalin keakraban dengan sesama anggota UKM Riset, sehingga anggota UKM Riset ini bisa nyaman untuk berada di UKM Riset dan tidak berada tidak ada tekanan selama menjalani setiap proker ataupun kegiatan yang dijalankan di UKM Riset ini. Kemudian dalam menyelesaikan apabila ada masalah, sebagai ketua kita harus berpikir positif dan dengan berpikir dengan kepala dingin, sehingga tidak lebih nyaman untuk menyampaikan ke anggota UKM yang lain. Baik, saya kembalikan ke MC. Baik, apakah tidak ada tambahan lagi? Sudah, tidak ada. Baik, untuk pertanyaan terakhir akan ditujukan kepada calon wakil ketua dengan nomor urut 2. Pertanyaannya yaitu, bagaimana strategi untuk meningkatkan minat mahasiswa Polkesio dalam riset dan mengikuti kompetisi riset karya ilmiah dalam tingkat nasional dan internasional? Kepada calon wakil ketua nomor urut 2, Saudari Pratiwi Hairunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk meningkatkan minat mahasiswa Polkesio untuk mengikuti perlombaan riset dan penulisan secara nasional dan internasional, saya rasa mungkin minatnya sudah sangat bagus untuk saat ini. Untuk meningkatkan lagi minatnya di perlombaan ini, saya sangat ingin mengingatkan bahwa kepada teman-teman mahasiswa bahwa perlombaan yang diikuti itu bukan hanya tentang menang atau tidak menang, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan dan juga pengetahuan mengenai perlombaan-perlombaan yang selanjutnya akan diikuti oleh teman-teman dari Polkesio, dan juga ini sebagai pengalaman buat teman-teman semuanya untuk kedepannya dapat memperbaiki lagi mungkin dari
karya-karya tulis sebelumnya yang sudah pernah dibuat, dan itu juga bisa menjadi nilai tambah untuk selanjutnya mungkin dalam pengerjaan tugas atau mungkin membuat skripsi nanti di akhir masa belajar kita. Nah, itu menurut saya dengan enforce yang seperti itu, teman-teman profesor dapat membantu untuk meningkatkan minat mereka dalam mengikuti perlombaan. Saya kira cukup dari saya. Baik, apakah tidak ada tambahan lagi? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab kedua. Pada sesi ini, sama seperti sesi sebelumnya, Caket dan Cawaket akan menjawab pertanyaan setelah timer muncul di layar, setelah kata pertama terucap. Baik, untuk pertanyaan pertama akan diajukan untuk Ketua UKM. Pertanyaan pertama yakni, di dalam keanggotaan UKM Riset terdiri dari berbagai jurusan dan berbagai program studi. Bagaimana calon ketua untuk memfasilitasi dengan adil dari keberagaman tersebut, dan bagaimana calon ketua memastikan inklusi keberagaman tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab pertama oleh calon ketua nomor urut 3 kepada Saudari Hasna Farah. Apakah sudah siap? Baik, sudah. Kepada calon ketua nomor urut 3, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menghadapi berbagai macam dari anggota UKM Riset dari berbagai jurusan, untuk itu kita harus sebagai ketua supaya adil, kita setiap proker yang dijalankan secara offline, misalnya latihan rutin, itu kita adakan di berbagai jurusan. Misalnya latihan rutin yang pertama diadakan di kampus pusat, kemudian latihan rutin kedua diadakan di kampus TLM ataupun dan sebagainya. Nah, itu supaya semua anggota UKM Riset ini bisa merasakan tidak hanya untuk kegiatan semua proker itu terpusat di kampus pusat saja, sehingga supaya merata di setiap kampus dan bisa merasakan tempat tidak hanya di kampus pusat saja, bisa merasakan di kampus TLM maupun kampus kebidanan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke MC. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon ketua nomor urut 2 kepada Saudari Ranti. Apakah sudah siap? Sudah siap. Kepada calon ketua nomor urut 2, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin menjawab dari pertanyaan tersebut. Sama seperti halnya calon ketua nomor urut 3 dari Hasna Farah, apabila kita mengadakan event offline itu tersebar di berbagai kampus, tidak berpusat di kampus pusat saja. Kurang lebihnya sama seperti di saya yang pertama tadi. Kemudian dari itu, untuk mendukung hal tersebut, tidak hanya diberikan fasilitas berupa tempat yang tersebar di berbagai jurusan, tapi juga perlu adanya kolaborasi dari setiap anggota, setiap member dari UKM Riset untuk hadir dalam acara tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan itu dapat teroptimalisasi dengan baik dan tersebar dengan baik, sehingga nantinya anggota dari UKM Riset yang tersebar di berbagai jurusan tersebut bisa saling mengenal satu sama lain dan bisa saling berkomunikasi dan menjadi keluarga yang baik, menjadi teman yang baik, jadi sahabat yang baik, seperti itu. Selain itu juga dari kepanitiaan yang terjadi, event-event offline yang akan dilaksanakan diupayakan juga tersebar di berbagai jurusan seperti LTS, Mednak, dan lain sebagainya, sehingga semua jurusan itu, semua member dari UKM Riset yang tersebar di berbagai jurusan bisa merasakan event yang terlaksana di kampus mereka, seperti itu, sehingga ada yang mendukung dari membernya dan juga ada yang mendukung dari prasarana tempat tersebut. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon ketua nomor urut 1 kepada Saudara Dianis. Apakah sudah siap? Saya sudah siap. Kepada calon ketua nomor urut 1, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya menjawab untuk
saya sendiri untuk cara mengatasi dari perbedaan dari UKM sendiri adalah saya berusaha mencoba berkomunikasi dengan semua anggota UKM. Jadi dengan berkomunikasi, saya dengan anggota itu bisa lebih mengenal jauh bagaimana karakternya, bagaimana potensinya begitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan saya untuk kedepannya itu bisa menempatkan begitu sesuai dengan potensi di anggota riset. Kemudian saya memegang prinsip yaitu pemimpin itu harus menghargai, baru dari anggota itu bisa menghargai pemimpin. Jadi mungkin dapat disimpulkan bahwasannya dari saya sendiri itu harus memahami dari kondisi tiap-tiap anggota UKM riset. Baru untuk kedepannya dari anggota UKM riset itu bisa memahami saya. Itu saya kira bisa menjawab pertanyaan dari bagaimana cara mengatasi untuk membangun suasana inklusif, di mana dari anggota sendiri itu bisa memahami saya. Kuncinya adalah saya harus memahami mereka terlebih dahulu. Entah bagaimanapun caranya, saya akan tetap menghargai mereka terlebih dahulu. Jangan sampai adanya kesenggangan antara saya dan anggota saya nanti. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua akan ditujukan untuk Wakil Ketua. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Anda untuk menjalin komunikasi yang efektif dan transparan dengan anggota organisasi baik tingkat 1 ataupun tingkat 2. Pertanyaan ini akan dijawab pertama kali oleh calon Wakil Ketua nomor urut 1 kepada Saudari Aulia. Apakah sudah siap? Baik, sudah. Kepada calon Wakil Ketua nomor urut 1, saya persilakan. Baik, cara saya untuk membangun komunikasi yang baik dan transparan antar organisasi yaitu yang pertama dengan saling terbuka antara satu sama yang lain, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi, sehingga terwujud komunikasi yang baik. Kemudian kita bisa merangkul semua anggota dengan tidak membeda-bedakan prodi, jurusan, maupun kampusnya. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Apakah tidak ada tambahan lagi? Tidak. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon wakil ketua nomor urut 3 kepada Saudari Lutfiah. Apakah sudah siap? Sudah. Kepada calon wakil ketua nomor urut 3, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya untuk menjalin komunikasi yang transparan dan efektif dengan anggota, yaitu dengan tentunya saya akan menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman sekalian, lalu saya akan mengadakan semacam kumpulan atau latihan rutin yang mana nanti saat di akhir latihan akan diadakan bincang-bincang dengan teman-teman sekalian, apakah ada masukan atau apakah ada saran dan kritik untuk kami para PH atau yang lain sebagainya, sehingga bisa terdengar suara-suara teman-teman sekalian yang mungkin tadinya mereka malu untuk mengutarakan, tapi dengan adanya kumpulan tersebut sehingga mereka merasa memiliki wadah untuk berbicara saat itu juga. Lalu yang kemudian mungkin ada baik, maaf. Mungkin kita bisa lebih terbuka juga dengan anggota yang lainnya untuk berkomunikasi dengan mereka dan juga tidak membeda-bedakan dari jurusan mana mereka dan juga mungkin dari kampus mana mereka. Terima kasih. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon wakil ketua nomor urut 2 kepada Saudari Pratiwi. Apakah sudah siap? Siap. Sudah saya terdengar dengan baik. Kepada calon nomor urut 2, dipersilakan.
Baik, untuk menjawab pertanyaan bagaimana menjalin hubungan yang efektif dan transparan dengan tingkat 1 dan tingkat 2. Yang pertama, kita pasti di UKM Riset punya WhatsApp group. Saya akan menggunakan WhatsApp group itu dengan sangat efektif, yaitu dengan kalau misalnya ada pengarahan ataupun ada info-info baru, saya usahakan dan saya akan mendorong teman-teman juga untuk mengusahakan untuk mengirimkannya atau menyebarkannya melalui grup WhatsApp yang secara semua anggota ya, jadi anggota dan PH semuanya ada di sana. Jadi sehingga tidak ada ketidaktransparan antara misalnya dari divisi A dan divisi B dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjalin hubungan yang efektif ya, yaitu dengan saya akan mendorong untuk teman-teman dari semua jurusan, dari semua tingkat untuk tidak membeda-bedakan antara yang tingkat 1 dan tingkat 2 dan antara jurusan. Karena saya yakin bahwa teman-teman dari yang kampus lain dan dengan yang di kampus pusat mungkin juga ada yang belum saling kenal. Nah, dengan misalnya saya juga ingin mengadakan FGD saat larut. Jadi selain kita latihan menulis penulisan saja, selain itu juga kita bisa brainstorming dengan cara FGD tadi dan diusahakan untuk kelompok-kelompoknya itu dari jurusan dan yang berbeda-beda, terutamanya untuk yang dari kampus pusat dan kampus-kampus lainnya. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga yang akan diajukan untuk calon ketua lagi. Pertanyaan kedua ini diusulkan oleh Bapak Budi Martono dengan pertanyaan, bagaimana saudara meningkatkan pemahaman mahasiswa pentingnya UKM riset di tingkat jurusan dan prodi? Pertanyaan ini akan dijawab pertama oleh calon ketua nomor urut 2 kepada Saudari Ranti, apakah sudah siap? Sudah siap. Kepada calon ketua nomor urut 2, dipersilakan. Baik, mohon menjawab pertanyaan dari Bapak Budi. Bagaimana meningkatkan pemahaman mahasiswa di tingkat jurusan mengenai pentingnya UKM riset? Begitu? Baik. Izin menjawab bahwasannya UKM riset ini adalah UKM kepenulisan di mana kepenulisan tidak lepas dari yang namanya mahasiswa. Karena mahasiswa di tingkat akhir akan melaksanakan tugas kepenulisan yaitu skripsi. Dan lomba-lomba juga tersebar di berbagai universitas adalah lomba karya tulis dan esai. Sehingga diharapkan kepada mahasiswa tingkat 1 maupun tingkat 2 dapat meningkatkan pemahaman mereka, meningkatkan minat dan bakat mereka di bidang kepenulisan demi tercapainya tujuan bersama yaitu skripsi akhir itu tersebut. Dan juga selain itu opsionalnya adalah mengikuti lomba-lomba di tingkat kepenulisan seperti esai dan karya tulis ilmiah. Begitu. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon ketua nomor urut 1 kepada Saudara Dianis, apakah sudah siap? Saya sudah siap. Pada calon ketua nomor urut 1, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab bagaimana cara memberikan pemahaman tentang kepenulisan di jurusan dan prodi. Mungkin seperti itu untuk pertanyaannya. Jadi dari saya sendiri itu mencari suatu permasalahan terlebih dahulu. Di mana sih permasalahan itu terletak begitu. Jadi menurut saya permasalahan untuk pemahaman tentang kepenulisan dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini itu ketidaktahuannya karena mereka itu kurang memiliki relasi begitu ya dengan anggota dari UKM riset. Jadi kita langsung ke lapangan saja, mungkin bisa dilihat jika teman itu tidak diajak maka dia tidak akan mengikutinya, begitu bukan ya. Nah, mungkin dari situ dari permasalahan tersebut itu saya bisa menyimpulkan bahwasanya untuk mengatasinya, cara mengatasinya itu yaitu dengan kita itu memiliki
banyak kenalan terlebih dahulu, memiliki banyak relasi dari berbagai jurusan dan prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan setelah kita memiliki banyak kenalan gitu ya, banyak relasi gitu di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, itu kita bisa memberikan seperti promosi secara tidak langsung ketika kita mengobrol dan lain sebagainya, begitulah, ketika bertemu atau bagaimana begitu, itu kita bisa memberitahu kalau oh ini loh apa dari UKM Riset itu punya program kepenulisan, contohnya yaitu program kreativitas mahasiswa yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yang dimana itu sangat bergengsi sekali untuk perguruan tinggi begitu ya. Nah, jadi menurut saya intinya itu adalah kita harus memiliki banyak kenalan, dan dari kenalan itu kita secara tidak langsung juga bisa memberikan pengetahuan kepada mereka dan bisa mengajak begitu ya untuk mengikuti dari karya tulis ilmiah begitu. Mungkin jawaban dari saya begitu. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon ketua nomor urut 3 kepada Saudari Hasna Farah. Apakah sudah siap? Sudah. Kepada calon ketua nomor urut 3 dipersilakan. Baik, di sini saya akan ingin menjawab pertanyaan dari Kak Budi terkait bagaimana cara memberikan pemahaman untuk terkait penelitian di jurusan maupun prodi. Di sini sama seperti Ranti dan Denis tadi, bahwa penelitian maupun kepenulisan ini sangat bermanfaat bagi setiap mahasiswa, tidak hanya untuk anggota UKM Riset saja, karena nantinya para mahasiswa ini akan menghadapi di semester akhir akan menghadapi tugas akhir ataupun skripsi, di mana itu nanti akan bermanfaat apabila mengikuti berbagai terkait kepenelitian. Contohnya, proker di UKM Riset ini yaitu adanya latihan rutin. Nah, latihan rutin ini bisa diikuti untuk anggota UKM Riset sendiri untuk meningkatkan soft skill ataupun kemampuan dalam kepenelitian. Untuk mahasiswa di lingkungan Poltekkes sendiri bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa, di mana mereka bisa berlatih untuk terkait kepenelitian, sehingga nantinya untuk di tahap akhir ataupun untuk menyusun skripsi bisa lebih lancar lagi dan lebih lancar lagi untuk menyusun karena sudah terlatih saat di tingkat 1 maupun tingkat 2. Baik, cukup dari saya kembalikan ke MC. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat akan ditujukan untuk wakil ketua. Pertanyaan kedua yaitu, selain proker yang sudah ada pada periode sebelumnya, kegiatan apa yang akan saudara lakukan dalam 1 tahun ke depan, dan apa yang akan saudara lakukan untuk mewujudkan program tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab pertama kali oleh calon wakil ketua nomor urut 3 kepada Saudari Lutfia. Apakah sudah siap? Siap. Kepada calon wakil ketua nomor urut 3 dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari saya, untuk kegiatan yang akan saya lakukan setahun ke depan, seperti yang tadi saya katakan, bahwa saya akan mengadakan kumpulan untuk menyatukan pikiran-pikiran atau inovasi yang baru dari teman-teman sekalian, dari anggota-anggota sekalian, untuk lebih memajukan lagi UKM Riset. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang memiliki pikiran atau inovasi-inovasi baru yang mungkin kami dari PH belum melaksanakannya, sehingga dengan adanya kumpulan tersebut, teman-teman bisa mengutarakan hal tersebut untuk kami tindak lanjuti. Cukup, terima kasih. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon wakil ketua nomor urut 2 kepada Saudari Pratiwi. Apakah sudah siap? Siap. Kepada calon wakil ketua nomor urut 2 dipersilakan.
Oke. Untuk menjawab pertanyaan selain proker, kegiatan apa yang akan saya lakukan dan bagaimana caranya? Seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu mendorong anggota UKM untuk berprestasi, yaitu saya ingin melakukan mentoring kepada teman-teman yang akan mengikuti lomba, sehingga teman-teman yang belum mengikuti lomba atau misalnya jarang mengikuti lomba bisa termotivasi karena adanya bantuan dari UKM Riset. Jadi kemungkinan jadi teman-teman dari UKM Riset yang akan masuk ke lomba dapat membuat kepenulisan ilmiah yang lebih terarah dengan argumentasi yang lebih baik. Kemudian seperti yang tadi sudah saya sebutkan, setelah kegiatan larut, saya ingin mengadakan FGD. FGD ini tidak hanya berpatokan pada tentang kepenulisan saja, tetapi juga dapat mengumpulkan ide-ide dari teman-teman semuanya untuk kemajuan UKM riset, tapi terutamanya untuk mengumpulkan ide-ide terkait kepenulisan atau mungkin isu-isu yang sedang marak di sekitar kita. Kemudian untuk membangun hubungan yang sehat antar anggota dan bertanggung jawab, saya ingin membuat sebuah kanal, misalnya lewat Google Form atau misalnya japri ke salah satu PH, yaitu dengan membuat kanal untuk mengajukan mungkin keluh kesah atau misalnya apa yang ingin diperbaiki lagi dari UKM riset dan sebagainya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon wakil ketua nomor urut 1 kepada Saudari Aulia. Apakah sudah siap? Baik, sudah siap. Kepada calon wakil ketua nomor urut 1 dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi program kerja yang akan saya lakukan ke depannya dan bagaimana cara melakukannya, yaitu saya ingin menciptakan forum diskusi antara anggota UKM Riset. Dalam forum diskusi tersebut, kita dapat sharing-sharing mengenai ide atau pikiran-pikiran untuk kepenulisan itu sendiri. Kemudian ada Bank Karya. Bank Karya ini bisa untuk menampung atau mewadahi tentang karya tulis ilmiah yang sudah diciptakan atau pikiran-pikiran yang dapat direalisasikan melalui karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian agar terlaksana program kerja ini pastinya membutuhkan partisipasi banyak orang, tidak hanya melibatkan satu atau dua orang, sehingga dibutuhkan kerjasama antar sesama anggota riset. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan kelima yang akan diajukan untuk calon ketua lagi. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk memastikan keterlibatan anggota dalam proses mengambil keputusan? Pertanyaan ini akan dijawab pertama oleh calon ketua nomor urut 1 kepada Saudara Dianis. Apakah sudah siap? Ya, saya sudah siap. Kepada calon ketua nomor urut 1 dipersilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin dijawab. Bagaimana kita itu mengambil langkah konkret untuk memastikan keterlibatan dari anggota UKM itu sendiri. Nah, mungkin dari saya sendiri, kita perlu memahami dari langkah konkret itu apa sih? Langkah konkret itu sendiri itu bisa dibilang langkah yang realistis gitu ya, langkah nyata yang bisa kita ambil yaitu mungkin dari saya sendiri itu akan terus menjalin komunikasi dari anggota UKM riset sehingga nantinya kita bisa melihat dari outputnya sendiri yaitu dari anggota itu sendiri bisa bekerjasama dengan kita, bisa ikut terlibat untuk menjalankan amanah secara bersama-sama begitu ya. Nantinya ya mungkin outputnya seperti itu.
sehingga nanti dari UKM itu sendiri bisa dilihat bahwasanya bisa lebih maju begitu dari proker-proker yang dimana anggota itu bisa terlibat semua secara bersama-sama. Mungkin jawaban dari saya begitu. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon ketua nomor urut 3 kepada Saudara Hasnafara. Apakah sudah siap? Sudah. Kepada calon ketua nomor urut 3 dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana langkah konkret untuk mengambil keputusan supaya anggota terlibat. Di mana awal yang pertama kita harus melakukan forum diskusi ataupun diskusi terhadap bersama anggota. Nah, di situ saya akan menempatkan untuk berpikir lebih positif dan dingin dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan diambil keputusan dengan tetap menanyakan ke anggota untuk mengambil keputusan yang harus diambil dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan diambil supaya untuk hasilnya nanti bisa lebih baik dan tidak menimbulkan berbagai respon, dan responnya itu diharapkan bisa lebih positif. Baik, terima kasih dari saya kembalikan ke MC. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon ketua nomor urut 2 kepada Saudari Ranti. Apakah sudah siap? Sudah siap. Kepada calon ketua nomor urut 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu langkah konkret apa yang dilakukan untuk memastikan keterlibatan anggota dalam mengambil keputusan. Baik, dalam UKM riset, semua anggota masuk ke dalam suatu divisi yang terbagi. Jadi beberapa divisi dan di antara divisi itu memiliki koordinator. Nah, tentunya sebelum hal itu terjadi, kita saya dan teman-teman saya sebagai PH itu akan melakukan musyawarah secara terbuka. Nah, setelah itu kita akan pertimbangkan opini-opini yang ada dan bagaimana cara kita memastikan bahwa semua anggota terlibat dalam musyawarah tersebut, memanfaatkan dari koordinator setiap divisi. Jadi nanti setiap divisi akan ada koordinatornya yang menghandle, yang akan melakukan atau yang akan memastikan bahwa setiap member itu ikut dalam divisi dalam musyawarah tersebut. Jadi nanti akan ditinjau kembali oleh koordinatornya, akan dilihat kembali oleh koordinatornya. Setelah itu akan dilaporkan kepada PH sehingga PH nanti bisa mengambil keputusan secara bijak dan adil, sehingga seperti itu. Kemudian nanti opini-opini yang telah terkumpul dari koordinator pada divisi itu akan dikumpulkan kepada PH itu sendiri, sehingga nanti diharapkan dengan cara seperti itu, maka anggota-anggota dari UKM riset semuanya akan terjangkau keterlibatannya dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Dan ke MC, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-6 akan ditujukan untuk Wakil Ketua. Pertanyaan kedua yaitu, dari pemaparan visi misi dan orasi kandidat, menurut masing-masing calon wakil ketua, siapakah calon ketua yang setuju dan selaras? Dan sebutkan alasannya. Pertanyaan ini akan dijawab pertama kali oleh calon wakil ketua nomor urut 2 kepada Saudari Pratiwi. Apakah sudah siap? Baik, siap. Kepada calon wakil ketua nomor urut 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan untuk visi misi yang menurut saya selaras dengan keinginan saya, yaitu dari calon ketua nomor urut 2, Mbak Ranti, karena untuk kontribusi dan hubungan antar anggota yang baik itu juga sangat menyelarasi dengan visi misi saya, dan saya yakin dengan hubungan yang baik dan chemistry yang baik antara calon ketua dan calon wakil ketua yang akan maju, saya yakin Mbak Ranti dapat membersamai saya nantinya untuk menjadi ketua dan wakil ketua di UKM riset. Terima kasih untuk jawaban saya. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon wakil ketua nomor urut 1 kepada Saudari Aulia. Apakah sudah siap? Baik, sudah siap.
Kepada calon wakil ketua nomor urut 1 dipersilakan. Baik, menurut saya setiap calon ketua mempunyai visi misi yang sangat bagus dan mungkin selaras juga. Tapi menurut saya visi misi yang selaras dengan saya itu dengan calon ketua nomor urut 2 karena menurut saya visi misi Kak Ranti ini sangat-sangat mencakup semua bidang, adil antara kepenulisan maupun keanggotaan. Baik, terima kasih. Baik, yang akan menjawab selanjutnya yaitu calon wakil ketua dengan nomor urut 3 kepada Saudari Lutfia. Apakah sudah siap? Sudah siap. Kepada calon wakil ketua nomor urut 3 dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya juga ketiga calon ketua itu memiliki visi misi yang sangat bagus, tapi yang menurut saya selaras dengan saya yaitu kepada Kak Ranti dengan nomor urut 2, karena sesuai dengan keinginan saya yaitu visi misi yang diutarakan oleh Kak Ranti sejalan dengan banyak menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman sekalian, yang mana hal tersebut sesuai atau selaras dengan program kerja saya yang akan saya lakukan, yaitu mengadakan bincang-bincang dengan teman-teman sekalian. Cukup dari saya. Baik, terima kasih kepada calon ketua dan calon wakil ketua yang sudah menjawab pertanyaan pada sesi kedua ini. Sebelum mengakhiri sesi tanya jawab, saya akan memberikan kesempatan untuk para ketua dan wakil ketua untuk memaparkan alasan mengapa kami harus memilih Anda sebagai ketua atau wakil ketua di periode selanjutnya, sekaligus menjadi closing statement. Yang pertama, saya akan mempersilakan kepada calon ketua nomor urut 1, kepada Saudara Dianis, saya persilakan. Baik, atas kesempatannya saya ingin jawab alasan dari kenapa misal saya dipilih menjadi ketua, alasannya kenapa? Dari saya sendiri mungkin saya memiliki hubungan yang baik antara anggota dengan saya sendiri. Ya. Jadi itu adalah alasan terkuat menurut saya, sehingga dari anggota itu bisa memilih saya. Dan mungkin saja karena pada dasarnya juga seorang pemimpin itu dipilih karena mereka itu butuh pemimpin. Jadi ya semisal saya dipilih ya memang saya bukan oleh mereka, dan saya bisa memegang amanah itu sebagai. Oke, mungkin masuk ke untuk closing statement dari saya itu saya berpesan mungkin siapapun yang akan menjadi ketua dan wakil ketua nanti itu kita semua tetap satu, kita tetap menjalin hubungan untuk satu periode ke depan untuk menuju UKM riset yang lebih baik. Jika kita semua sudah bersatu, itu tidak ada namanya kesulitan dalam menghadapi segala permasalahan. Dengan begitu, saya yakin dengan kesatuan yang utuh dari diantara kita itu kita bisa melihat kesuksesan dari UKM riset berada di depan mata kita dan kita bisa meraihnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Selanjutnya, untuk calon ketua nomor urut 2 kepada Saudari Ranti, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tidak akan banyak memberikan janji-janji ataupun apa, tapi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua, yaitu misi saya yang berada dalam visi dan misi. Tetapi dengan izin Tuhan dan juga dengan bantuan dari teman-teman semua, mari kita wujudkan UKM riset yang nyaman dengan nomor urut 2. Let's rise up and grow together. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon ketua nomor urut 3, kepada Saudari Hasna, saya persilakan. Baik,
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini apabila nanti saya terpilih menjadi ketua UKM Riset ini, saya akan menjalankan amanah dan tanggung jawab dan berkontribusi yang terbaik dan bekerja keras untuk setiap proker yang akan dijalankan untuk UKM Riset ke depannya untuk periode 2023-2024, dan saya harap untuk siapapun yang terpilih menjadi ketua maupun wakil ketua nanti bisa membawa UKM Riset ini lebih baik lagi. Baik, itu saja dari saya. Baik, selanjutnya kepada calon wakil ketua nomor urut 1, kepada Saudara Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Alasan mengapa pilih saya yaitu saya memiliki keyakinan posisi ini sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga saya akan berkontribusi penuh terhadap posisi ini. Saya akan amanah dan bertanggung jawab terhadap posisi yang akan diemban oleh saya. Saya akan berdedikasi penuh dan loyal untuk UKM Riset ini. Kemudian untuk caket dan cawaket nanti yang terpilih pastinya itu yang terbaik untuk kita semua, dan semoga kedepannya UKM Riset bisa semakin berkembang dan meraih banyak prestasi di banyak bidang kepenulisan. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk calon wakil ketua nomor urut 2, kepada Saudari Pratiwi, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Saya harap jawaban-jawaban dari saya dapat memuaskan keingintahuan teman-teman mengenai visi misi dan kemampuan saya dalam nantinya mungkin menjadi wakil ketua di UKM Riset ini. Saya harap siapapun nanti yang dapat yang menjadi ketua dan wakil ketua dapat menjalankan kepengurusan UKM Riset dengan amanah, bertanggung jawab, profesional, dan juga dapat memajukan UKM Riset ke arah yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk calon wakil ketua nomor urut 3, kepada Saudari Lutfia, saya persilakan. Baik, alasan mengapa memilih saya karena saya merupakan seseorang yang mudah berbaur dengan lingkungan, dan saya merupakan seorang yang konsisten sehingga saya merasa layak untuk menjadi wakil ketua. Namun di samping itu semua, siapapun yang nantinya akan terpilih menjadi ketua maupun wakil ketua, saya berharap kita tetap dapat menjalin hubungan yang baik antar sesama untuk memajukan UKM Riset. Terima kasih. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya akan dilakukan pengambilan foto bersama. Bagi para hadirin yang belum menyalakan kameranya, diharapkan untuk menyalakan kameranya. Kepada Bapak, Ibu Pembina dan hadirin sekalian, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Akan saya pandu untuk pengambilan foto bersama. Untuk slide pertama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Saya izin mengingatkan kembali, dimohon untuk Bapak Ibu Pembina dan para tamu undangan dapat mengakses link presensi di kolom chat. Sebelum kami mengakhiri acara, izinkan saya menyampaikan informasi mengenai teknis voting. Untuk link voting dapat diakses melalui kolom chat Zoom. Diharapkan semua hadirin dapat berpartisipasi dalam proses voting. Voting akan berlangsung selama 3 jam dari pukul 10.50 sampai 12.00. Sembari menunggu hasil voting, jika para hadirin sekalian ingin meninggalkan ruang Zoom untuk sementara waktu, dipersilakan. Dan diharapkan untuk pada pukul 12.00,
Hadirin sudah kembali ke room Zoom untuk menyaksikan hasil voting ini. Pemilihan dari Ketua dan Wakil Ketua UKM Desa periode 2023-2024. Selamat. Mohon maaf untuk link voting hanya bisa diakses sampai pukul 11.15. Terima kasih kepada teman-teman, nanti bisa gabung kembali pada siang nanti. Terima kasih.
karena sudah bergabung bersama kami. Acara selanjutnya yakni pengumuman ketua dan wakil terpilih UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta periode 2023-2024. Pertama-tama saya akan memaparkan hasil perolehan suara dari masing-masing calon. Total peserta yang melakukan voting sebanyak 96 orang dengan uraian sebagai berikut. Calon ketua nomor urut 1, Saudara Muhammad Hairul Dianis Nur, memperoleh suara sebanyak 43 suara. Calon ketua nomor urut 2, Saudari Ranti Laugi, memperoleh suara sebanyak 46 suara. Calon ketua nomor urut 3, Saudari Hasnah Farah, memperoleh suara sebanyak 7 suara. Selanjutnya akan ditayangkan calon wakil ketua yang terpilih. Calon wakil ketua nomor urut 1, Saudari Pratiwi Aulia Sandi Rahmawati, memperoleh suara sebanyak 32 suara. Calon wakil ketua nomor urut 2, Saudari Pratiwi Hoirunisa, memperoleh suara sebanyak 13 suara. Dan yang terakhir, calon wakil ketua atas nama Lutfiah memperoleh suara sebanyak 51 suara. Baik, dari hasil voting perolehan suara tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang terpilih menjadi ketua yaitu kandidat nomor urut kandidat ketua nomor urut 2, Saudari Ranti Laugi. Dan yang menjadi wakil ketua terpilih yakni kandidat wakil ketua nomor urut 3 yaitu Saudari Lutfiah. Selamat kami sampaikan kepada ketua dan wakil ketua terpilih UKM Riset periode 2023-2024. Semoga dapat menjalankan tanggung jawab yang diberikan dengan penuh amanah. Acara selanjutnya yaitu selayang pandang dari Ketua UKM Riset periode 2022-2023 kepada Saudari Rahma Ayu Husna Maulida, dipersilakan. Cek izin masuk, apakah suaranya sudah terdengar ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Ayu selaku Ketua UKM Riset periode 2022-2023. Pertama-tama, saya mewakili seluruh pengurus UKM Riset periode 2022-2023. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perbuatan maupun perkataan selama kami menjabat di UKM Riset. Terima kasih juga kami ucapkan atas kesempatan, tenaga, serta waktu yang telah teman-teman berikan selama di UKM Riset. Saya juga ucapkan selamat atas terpilihnya Ranti Puspita sebagai Ketua UKM Riset periode 2023-2024 dan Lutfiah sebagai Wakil Ketua UKM Riset periode 2023-2024. Harapan saya semoga ketua dan wakil ketua dapat sungguh-sungguh dalam merealisasikan visi dan misi yang telah direncanakan dan membawa kemajuan bagi UKM Riset ke depannya. Untuk para kandidat yang mungkin belum terpilih, kalian semua sudah memberikan yang terbaik pada hari ini, pada siang hari ini ya. Jadi tetap semangat dalam berkarya ke depannya dan terus berpartisipasi aktif dalam program kerja UKM Riset periode ini. Dan saya juga mengucapkan semangat untuk seluruh pengurus UKM Riset periode 2023-2024 karena kalian semua ini adalah orang-orang pilihan. Jadi semoga ke depannya UKM Riset ini akan lebih baik lagi di tangan kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas selayang pandang yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu penyampaian selayang pandang dari Ketua terpilih UKM Riset periode 2023-2024 kepada Saudari Ranti, dipersilakan.
Baik. Yes. Oke. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati pembina UKM Riset yang senantiasa membimbing kami, kemudian panitia yang telah sukses menyelenggarakan acara pemilihan ini, dan yang saya banggakan kakak-kakak dan teman-teman UKM Riset semua yang ikut berpartisipasi dalam acara pemilihan kali ini. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan dukungan teman-teman semua yang diberikan kepada saya sebagai Ketua UKM Riset. Dengan izin Tuhan, saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam memimpin dan mengembangkan UKM ini tentunya. Dan juga tidak terlepas dari teman-teman bantuan dari para Borech, Bolo-Bolo Research. Mari kita sama-sama menjadikan UKM Riset ini sebagai UKM yang nyaman, tertib, dan bermanfaat bagi semua anggotanya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang berharga ini. UKM Riset, let's rise up and go together. Terima kasih. Baik, terima kasih atas layang pandang yang telah diberikan. Sampailah kita ke penghujung acara dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam voting. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung acara pada pagi hari ini. Saya Risma Lucian selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada salah kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Terima kasih kepada seluruh pembina UKM Riset yang telah meluangkan waktunya, serta delegasi Ormawa dan tamu undangan yang telah mengikuti acara orasi dan pemilihan ketua dan wakil ketua UKM Riset Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada hari ini. Selanjutnya, mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara saya tutup, mari kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon segera mengaktifkan kameranya. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Risma Lucian selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara, terdiri dari ribuan pulau, suku, dan berjuta keragaman, membawa berjuta harapan dan cita-cita. Disinilah